Hingga saat ini di Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG aktif dengan penerima manfaat mencapai 18.866 orang. Dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 636 orang diantaranya merupakan balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Sampai bulan November ini, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi program nasional Presiden Prabowo Subianto telah berdiri sebanyak 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Rejang Lebong. Koordinator Wilayah 1 SPPG Rejang Lebong Anastasia Intan menjelaskan, untuk 7 SPPG aktif yang menjadi dapur MBG ini tersebar di 6 kecamatan, yakni 1 di Kecamatan Curup Selatan, kemudian 2 di Kecamatan Curup Tengah, lalu 2 di Bermani Ulu, selanjutnya 1 di Sindang Daratan, dan terakhir 1 di Kecamatan Curup Timur. Untuk penerima manfaat program MBG, Anastasia Intan menyebutkan, makanan bergizi gratis ini tidak hanya dirasakan pelajar sekolah, tetapi juga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan totalnya mencapai 18.866 penerima manfaat. Sedangkan untuk penerima manfaat dari kalangan pelajar tercatat total sebanyak 18.230 yang tersebar di 6 kecamatan dari total 15 kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong. Dia juga menyebutkan bahwa seluruh bahan baku menu MBG dibeli dari banyak UMKM lokal, tidak hanya dari satu UMKM saja. 7 SPPG ini kita sudah melayani saat ini sekitar 18.866 total penerima manfaat saat ini beserta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kalau total penerima manfaat sekolahnya sekitar 18.230 untuk siswanya. Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak serta masyarakat melalui pemenuhan gizi yang baik. Dari Rejang Lebong, Iman Kurniawan, TVRI Bengkulu melaporkan. Tidak hanya di sekolah negeri, pemirsa, makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Maros juga menjangkau pesantren swasta seperti Pondok Pesantren Yayasan Fatuddin Baji Areng, Sulawesi Selatan. Dengan adanya MBG ini membuat para santri semangat dalam belajar, juga memudahkan pengurus pesantren dalam penyediaan makanan. Program Makan Bergizi Gratis berbasis pesantren swasta, salah satunya pesantren Yayasan Fatuddin Baji Areng di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Sekitar 200 santri di Pondok Pesantren Yayasan Fatuddin Baji Areng, di mana sekitar 80 santri tinggal di asrama atau boarding school, mendapatkan manfaat MBG yang diberikan mulai hari Senin hingga Sabtu. Pengurus Pondok Pesantren Aisyah mengatakan, dengan adanya MBG, pengurus pesantren tidak lagi harus menyiapkan sarapan pagi untuk santri yang boarding school. Selain itu, MBG juga membuat para santri menjadi lebih semangat dalam proses belajar. Kalau saya lihat dari antusiasnya luar biasa sekali, karena kalau setiap pagi itu yang ditunggu itu MBG. Iya. MBG itu datang dari Senin sampai Jumat. Yeah. Kalau Sabtu itu kan yang datang cuma paket. Oh iya. Ya, jadi kalau hari Sabtu itu anak-anak itu pasti loyo-loyo sedikit, tapi dia tetap semangat karena ada paketnya. Program MBG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan seluruh peserta didik, termasuk santri di pesantren swasta, mendapatkan asupan gizi layak dan sehat. Pemerintah berencana memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis ke lebih banyak lembaga pendidikan keagamaan agar gizi para pelajar terus meningkat. Asisa melaporkan. Saudara, program Makan Bergizi Gratis kini mulai menyasar bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di tingkat posyandu yang berada di wilayah Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka stunting sekaligus mendukung target nasional dalam penurunan angka stunting. Kader Posyandu Bagik Kelongkong, Nusa Tenggara Barat, Rina Andani menyampaikan program tersebut sudah berlangsung secara rutin di wilayah Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Pendistribusian MBG dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Setiap sasaran yang meliputi bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima 2 paket, yakni 1 paket MBG dan 1 paket asupan pertumbuhan. Makanan yang disediakan merupakan makanan bergizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Selain pembagian makanan, kegiatan tersebut juga disertai dengan penyuluhan mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat bagi ibu hamil dan anak-anak. 3 kali pendistribusian. Berapa orang? Untuk 22 sasaran di posyandu bagi kelompok. Di sini menunya berbeda dengan ibu menyusui dan ibu hamil. Ini untuk ibu hamil dan menyusui, ada susu juga, roti, telur, buah, dan kacang. Rina berharap penyaluran MBG dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asupan bergizi. Melalui menu gratis ini juga dapat menarik masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan posyandu untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dan pemeriksaan ibu hamil demi membangun generasi emas tahun 2045. Program pemerintah Makan Bergizi Gratis membawa dampak positif bagi beberapa siswa sekolah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Salah satunya para siswa lebih mengenal jenis sayur dan buah-buahan. Usai mendapatkan pengalaman dari safari kunjungan yang dilakukan oleh mitra dapur SPPG Ngawen 2, puluhan siswa Madrasah Aliyah Mambaul Huda Desa Talok Wahmojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah asik menikmati menu MBG. Uniknya para siswa sejak ada program pemerintah MBG dapat mengenal berbagai jenis sayur-sayuran. Tidak hanya itu, mereka juga lebih mengetahui jenis buah-buahan. Biasanya para siswa hanya mengenal jenis buah-buahan dari sawah petani dan juga sayur-sayuran dari petani maupun pasar. Ironisnya, para siswa setiap pagi tidak mau sarapan yang disediakan oleh pengelola Madrasah Aliyah. Mereka memilih menunggu kedatangan armada pembawa menu makan bergizi gratis dari dapur SPPG Ngawen 2. Salah satu siswa, Imel Putri Cahyati, sangat senang menyantap menu MBG. Menurutnya jenis menu berupa nasi putih, telur bacem, oseng sayur, lakcap, dan gorengan tempe mendoan rasanya sudah sesuai dengan seleranya dan teman seusianya. Ini banyak yang jual sayuran di sini, ada sayuran seperti ini, kan makan. Ini juga selada, sayuran kondom juga. Imel berharap program makan bergizi gratis terus berjalan sehingga siswa dapat menikmati makan gizi yang seimbang. Ia juga berterima kasih dengan dapur SPPG Ngawen 2 yang menyajikan makanan penuh gizi serta memberikan edukasi pemenuhan gizi dan sayur dan buah selalu berbeda-beda setiap harinya. Dari Blora, Suprianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah memperketat sortiran seluruh menu bahan baku makanan bergizi gratis untuk memastikan agar menu yang disajikan higienis dan tentunya aman untuk dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Badan Pangan Nasional menegaskan komitmennya dalam menjamin keamanan pangan segar yang disajikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta mendorong upaya pencegahan dan penanganan sisa pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Keberadaan SPPG Yayasan Karina Peduli Bangsa di Kabupaten Toli-Toli tidak hanya bertujuan untuk memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Memastikan bahwa seluruh bahan pangan yang digunakan, daging ayam, tahu, tempe, sayur, dan buah segar telah melalui proses pemeriksaan ketat dan dinyatakan bebas dari cemaran pestisida maupun zat berbahaya lainnya. Pengawasan SPPG Karina Peduli Bangsa semata-mata untuk memperkuat sistem keamanan pangan nasional. Penerimaan bahan baku kan ini tahu, sebelum kita terima itu kita periksa dulu apakah ini tahun ini layak kita terima atau tidak. Jadi
misalkan itu dia kita cium dulu aromanya, kalau memang tidak layak kita retur kembali ke suppliernya. Dan biasakan ini menumpuk dia biasanya itu dia faktor pengiriman biasa rusak, jadi tahunya biasa ada 10 pieces tahu biasa itu rusak, jadi kita retur kembali, kita kembalikan ke supplier dan diganti biasanya pada pagi hari. Selain itu, penekanan aspek higienitas mencakup seluruh proses, mulai dari penanganan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian untuk menjamin makanan aman dikonsumsi. Diketahui program makan bergizi gratis merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam upaya pengentasan masalah gizi kronis dan stunting. Diharapkan program ini mampu menjangkau lebih banyak anak-anak dan keluarga yang membutuhkan akses terhadap pangan sehat dan berkualitas. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Indonesia Food Security Review merupakan lembaga pemikiran strategis yang berfokus pada isu ketahanan pangan dan gizi nasional. IFSR berperan dalam riset, advokasi, dan pengembangan solusi untuk mendukung program pemerintah seperti makan bergizi gratis. Melalui pendekatan inklusif dan keberlanjutan, IFSR berkomitmen untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makan bergizi gratis dan aman. Direktur Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Hyohombing, mengatakan program makan bergizi gratis berawal dari studi ke berbagai negara yang telah berhasil melaksanakannya. Sebagai negara ke-77 di dunia yang memberikan makan bergizi gratis, Indonesia mampu menjangkau 40 juta anak dalam waktu 10 bulan dan menjadi capaian luar biasa dibandingkan dengan negara lain. Glory menambahkan, melalui program ini petani lokal mendapatkan kepastian pembeli dengan harga yang adil, sehingga mendorong kemajuan ekonomi di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk menjamin keamanan makanan, Glory menjelaskan bahwa IFSR meluncurkan inovasi seperti CCTV berbasis AI untuk mengawasi standar keamanan dapur serta mendeteksi kesalahan sejak dini. Harapan kedepannya diharapkan akhir tahun ini bisa tercapai cita-cita memberikan makan seluruh anak di Indonesia atau sekitar hampir 90 juta anak. Itu cita-cita terbesarnya, dan ketika ini sudah tercapai seluruh Indonesia mendapatkan makan bergizi gratis, diharapkan juga dampak ekonominya petani-petani yang mensuplai makin banyak, makin makmur, dan semuanya sejahtera, sehingga ekonomi di daerah dan di pelosok itu bisa makin maju dan juga bisa membantu seluruh kepala rumah tangga karena anaknya sudah diberikan makan setiap siang dan bisa menjadi generasi emas di tahun 2045. Kedepannya, IFSR mendorong penyusunan petunjuk teknis baru demi terwujudnya zero accident. Harapannya pada akhir tahun ini seluruh anak di Indonesia dapat menikmati makan bergizi gratis. Petani semakin makmur dan generasi emas 2045 dapat tercipta dari anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.